Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada mandi ya semuanya ya. Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari penyakit dan mara bahaya. Tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Tetap semangat belajar walaupun kondisi masih pandemi COVID seperti ini ya. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk satu orang memimpin doa ya terlebih dahulu ya. Silakan ya, Devin ya. Devin. Iya Pak. Devin. Sebelum memulai meeting ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih Devin ya. Oke, di situ saya sudah memberikan absen ya di Google Classroom. Nanti kalian bisa absen di LMS Google Classroom ya untuk hari ini ya. Jadi di situ materinya juga silakan di-download, bagi yang belum mendownload silakan di-download materinya. Terus sekaligus sama absen ya di situ ya. Sebelum Bapak melanjutkan materi, kemarin untuk pembelajaran remote server ya kita flashback ke belakang ya. Kira-kira bisa nggak ada yang menjelaskan nggak tentang remote server? Remote server adalah metode untuk mengakses komputer atau jaringan dari jauh dengan bantuan koneksi jaringan. Ya, oke. Terima kasih Devin ya. Jadi kalau remote server itu adalah tadi katakan Devin metode untuk mengakses komputer atau jaringan dari jarak jauh. Nah, yang pastinya dengan mengakses komputer ini yang pasti dengan aplikasi di mana aplikasi tersebut bisa menggunakan namanya TeamViewer, bisa menggunakan namanya remote admin dan remote desktop ya, seperti itu. Untuk materi kita adalah sekarang mengenai dengan DHCP server ya. Ya, untuk materi kita hari ini adalah DHCP server. Nah, di sini saya akan share screen untuk kalian, tolong disimak dan dipahami. Tujuannya, siswa dapat menjelaskan konsep DHCP server, siswa dapat menentukan cara konfigurasi DHCP, siswa dapat melakukan konfigurasi DHCP server, siswa dapat menguji hasil konfigurasi DHCP, siswa dapat membuat laporan konfigurasi DHCP server. Lanjut. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan DHCP? Nah, kira-kira udah ada yang paham apa yang dimaksud dengan DHCP? DHCP adalah protokol yang berbasis client server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Oke, siap. Oke, terima kasih ya. Mungkin ada lagi yang lain? Yang perempuannya? Terima kasih Devin ya. DHCP, Dynamic Host Konfigurasi Protocol. Ya, tolong dipahami. Adalah protokol yang berbasis arsitektur client server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan alamat IP kepada semua komputer secara manual. Jika DHCP dipasang di jaringan lokal, maka semua komputer yang tersambung di dalam jaringan akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server DHCP. Intinya, itu misalkan ada 20 komputer, ya kan? Nah, kalau kita tidak menggunakan DHCP, kita akan memberikan IP address secara manual. Jadi kita ngetik satu-satu IP-nya berapa. Nah, dengan namanya DHCP ini, kita tidak usah memberikan hal seperti itu. Jadi dia ketika si komputer sudah terkoneksi sama jaringan sama PC servernya, itu otomatis akan diberikan IP address-nya ke komputer klien. Oke, nanti ada konsepnya ya. Oke. Nah, fungsi dari DHCP. Fungsi DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan komputer dan memberikan kemudahan bagi seorang network administrator dalam mengelola jaringan. Ini bagi yang belum paham nantinya. Nah, di sini konsep DHCP-nya. Oke, ini contoh ya. Contoh servernya, ya, di mana server ini menjadi set untuk menyeting DHCP-nya ada di sini. Nah, di sini switch ya. Switch ini sebagai penghubung ya, penghubung suatu
jaringan komputer. Saya ilustrasikan, misalkan IP-nya 192.168.1.1 ya. Nah, di sini yang sudah terkoneksi, dia otomatis akan mendapatkan IP address dari si komputer server ini. Kelebihan DHCP memudahkan dalam transfer data kepada PC client atau PC server. DHCP menyediakan alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lain DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi DHCP IP yang kompleks. DHCP memungkinkan satu klien menggunakan satu alamat untuk jangka waktu tertentu. Di sini kekurangannya, semua pemberian IP address bergantungan pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Ya, bisa dipahami ya? Coba. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya. Oke, siap. Ya, gimana? Media. Dulu. DHCP itu dipakainya khusus komputer doang, Pak? Oke, DHCP dipakai ya khusus komputer doang. Nah, kira-kira ada yang bisa ngejawab? Silakan. Bisa nggak dipakai buat yang lain gitu? Tadi kan udah Pak. Ya, silakan. Ya. Bisa di laptop juga bisa, karena kan sama-sama itu komputer. Sama-sama fungsinya juga sama gitu, Pak. Tinggal atur isinya doang angkanya. Oke, siap. Ada lagi yang bisa jawab? Nah, kira-kira kalau di handphone dia bisa nggak sih? Nah, gimana? Ayo, bisa ya, bisa di komputer, bisa di laptop, bisa juga di handphone. Intinya ada device-nya, ya device jaringannya. Udah itu aja, device jaringan ada nggak? Misalkan di laptop ada, di komputer ada, gitu kan. Di HP ada, yang penting ada device jaringannya. Nah, seperti itu. Jadi bisa, yang penting alat tersebut itu ada di device jaringannya. Oke, kita ada diskusi kelompoknya, ya kan? Diskusi kelompok. MK Tarumajaya mempunyai 80 komputer. Pada saat ini akan dibangun jaringan untuk ujian berbasis CBT. Untuk membangun sebuah itu, pastikan hal-hal yang dibuat terutama pada saat pemberian IP address. Diskusikan pada kelompok Anda dalam memberikan kesimpulan yang dibutuhkan untuk membangun jaringan tersebut agar PC mendapatkan IP address secara otomatis. Yang diskusi. Yang dibutuhkan untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis adalah DHCP server. Karena dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Jadi kan udah otomatis, cuman sekali itu doang, nggak harus manual satu-satu lagi, Pak. Oke, selanjutnya kesimpulan deh, ya kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Iya, Pak. Jadi itu kesimpulannya DHCP itu bisa dipakai di selain komputer, bisa di HP, bisa di laptop, karena dia sama-sama mempunyai jaringan. Oke, ya. Ya enggak? Ya, benar sekali. Jadi kesimpulannya untuk DHCP server ini kita memberikan IP address secara otomatis, ya kan, yang penting alat tersebut ada di device jaringannya. Benar Widya ya? Jadi bisa di handphone, bisa di laptop, bisa di PC, yang penting ada di device jaringannya. Oke, saya rasa udah pada paham nih ya, jadi tentang DHCP server ya. Untuk materi selanjutnya kita konfigurasi ya. Ya mungkin ya untuk tugasnya itu tentang masalah tes formatif ya. Tes formatifnya nanti saya share di Google Classroom. Kita sudahi pertemuan kali ini. Dan setelah pertemuan, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Kita selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Devin sudah memimpin doa dari awal hingga akhir ya. Terima kasih Devin ya. Oke, untuk sekarang saran tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.